teman-teman. Jadi di sini diketahui ada pertanyaan seputar kehamilan. Nah, pertanyaannya adalah apa pengertian dari hamil di luar kandungan, apa penyebabnya, dan tindakan medis apa yang harus dilakukan oleh si yang perlu kita ketahui adalah, nah, pertama, tentang kehamilan di luar kandungan itu gitu. Nah, pertama kehamilan. Ini kita akan membahas secara ringkas ya. Kehamilan itu durasinya sekitar 226 hari atau sekitar 38 minggu atau 8 bulan 10 hari gitu. Ini adalah durasi kehamilan gitu. Kemudian uh, kehamilan itu kan diawali dengan fertilisasi ya. Yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, ini terjadi di tuba falopi, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah normalnya. Jadi, fertilisasi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, kemudian terjadi di tuba falopi, seperti itu. Nah, kemudian, jadi pada perkembangan setelah fertilisasi ya, jadi kemudian kan perkembangan embrio. Nah, itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah per 4 hari pertama pasca pembuahan. Jadi ini zigot ya bentuknya. Zigot itu akan berkembang dari satu sel menjadi kelompok, kemudian nanti berdiferensiasi lagi menjadi sekian sel, kemudian berkembang menjadi blastosit, kemudian trofoblast, dan seterusnya. Itu adalah preimplantasi gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah periode embrionik. Nah, preimplantasi itu dari preimplantasi kemudian implantasi. Nah, implantasinya itu kan di dinding uterus ya atau di dinding rahim. Nah, kemudian periode embrionik. Ini sudah didominasi pembentukan kepala, kemudian ciri wajah makin terlihat jelas dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada lagi periode fetus. Nah, periode fetus ini adalah 6 bulan pada periode fetus akan terjadi perkembangan yang sangat cepat dan perbaikan proporsi komponen tubuh. Nah, ini sudah jadi diferensiasi jaringan. Nah, ini adalah proses dari kehamilan normal seperti itu. Ada periodenya, ada preimplantasi, ada embrionik, ada fetus seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kehamilan di luar kandungan. Sebenarnya apa sih kehamilan di luar kandungan itu? Jadi, kehamilan itu ada kondisi di mana kehamilan itu terjadi tidak pada normalnya seperti itu. Ada kondisi-kondisi yang terjadi itu tidak sebagaimana seharusnya gitu. Nah, contohnya adalah kehamilan di luar kandungan ini. Jadi di dunia kedokteran, hamil di luar kandungan ini dia dinamakan dengan kehamilan ektopik. Jadi maksudnya kehamilan di luar kandungan ini adalah proses perkembangan embrio itu tidak di dalam rahim gitu. Nah, di mana kalau tidak di dalam rahim gitu. Nah, kita akan bahas lagi. Kemudian, ini tuh bisa menyebabkan pendarahan di vagina dan nyeri hebat di panggul gitu, serta di perut bagian bawah. Nah, kemudian, uh, kalau misalnya di awal kita bahas tadi itu prosesnya masih sama, fertilisasi sel ovum dan sel sperma di tuba falopi. Tapi
Ada hal lain yang terjadi, yaitu saat zigot itu nggak bisa gitu nempel di rahim. Jadi zigot ini menempel di tempat lain atau di organ lain. Nah, organ yang dimaksud di sini adalah tuba falopi, bisa rongga perut, dan bisa juga di ovarium. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya ini bisa terjadi karena genetik. Ada karena hormon yang tidak seimbang, ada karena peradangan, ada juga karena organ reproduksinya yang perkembangannya itu tidak normal atau abnormal. Ini adalah beberapa penyebabnya. Nah, apa yang harus dilakukan atau tindakan medis apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah pengangkatan jaringan ektopik. Nah, caranya adalah operasi. Nah, operasi ini juga ada dua macam. Yang pertama, laparoskopi, dan yang kedua adalah laparotomi. Nah, bedanya apa? Kalau laparoskopi itu pengangkatan jaringan ektopik dan tuba falopi di mana jaringan itu menempel. Nah, kalau yang laparotomi ini maksudnya adalah operasi dengan menyayat perut ya, sebagai jalan untuk pengangkatan jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah belah. Ini juga bisa metode lain yaitu suntik. Namanya metotrexat. Nah, suntikan ini tujuannya adalah menghentikan pertumbuhan dan menghancurkan sel-sel ektopik. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham ya, kehamilan ektopik itu apa, penyebabnya itu apa, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kehamilan ektopik itu.